Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me, my name is Nurul Syafika. I'm from group 6 and here I will explain about learner variable 2, teaching across proficiency levels. In this era, many teachers pay little attention to beginner students. The first is beginners, intermediate, and advanced. At the American Language Institute of San Francisco State University, the beginners is better than the previous one. Jadi di sini maksudnya adalah di zaman yang sekarang ini banyak guru yang tidak memperhatikan murid yang masih pemula, yang beginners. Jadi tadi itu kan ada 3 macam. Yang pertama itu beginners, itu yang masih pemula baru belajar bahasa Inggris, yang masih belum paham, masih pemula. Yang kedua itu intermediate, itu yang sudah agak paham. Terus yang terakhir itu advance, itu yang paling tinggi, itu yang sudah memahami, yang sudah mahir. Jadi di sini guru itu sudah tidak bisa membandingkan mana yang beginner, advance. Jadi di saat guru memberikan materi atau menjelaskan materi pada siswa itu disamaratakan. Jadi tidak memperhatikan siswa yang masih pemula. Jika begitu, dampaknya akan didapatkan oleh yang pemula. Yang pemula dampaknya akan tidak mengerti dengan penjelasan yang dikasih oleh sang guru. Jadi harus dibedakan antara beginners, intermediate, sama advanced. Mungkin yang beginners itu jauh lebih rinci untuk menjelaskan kepada yang beginners itu, supaya yang pemula itu juga bisa menangkap apa yang dijelaskan. Setelah itu terus yang di at the American Language Institute of San Francisco State University itu, yang di sana itu yang beginners itu sudah bisa merangkai kata, bahkan sudah bisa membuat kalimat. Jadi levelnya itu berbeda sama yang di sini. Yang di sana itu lebih tinggi, levelnya lebih tinggi gitu. Terus selanjutnya, defining proficiency levels. The Active Proficiency Guidelines 1986 was explained standard teaching in language, but the new version put on FSE. In the oral interview format with a set of tasks covers the whole thing. Jadi di sini maksudnya adalah the Active Proficiency Guidelines itu menerangkan tentang standar pengajaran dalam bahasa. Itu kan sudah yang tahun 1986. Untuk yang versi terbarunya adalah lebih memacu pada FSI. FSI itu kayak lembaga ya, semacam lembaga gitu. Sedangkan FSI itu lebih memacu pada IRL dalam pengaturan yang mempresentasikan tentang peningkatan penelitian yang mutakhir. Terus sedangkan yang oral interview itu di dalamnya terbentuk dengan beberapa task yang beberapa task yang mencakup semuanya yang tadi sudah saya jelaskan. Terus selanjutnya itu ada tabel. Terus tabel di situ adalah penilaian dari oral interview itu. Maksudnya itu kan penilaian tabelnya ada yang di levelnya ada yang 0, 0 plus, itu tingkatannya dari 0 yang tidak bagus sampai yang paling bagus itu yang 5. Tapi nggak ada 5 plus, sampai 5 saja. Jadi dari 0 plus sampai ke 5. 5 itu sudah paling tinggi. Terus setelah itu di halaman 100 sama halaman 101 di sana akan dijelaskan tentang beginners yang benar atau pemula yang benar sama pemula yang salah. Tapi di sana bukan tertulis dengan kata beginners, beda lagi. Tapi di sana tertulis dengan kata novice low sama novice mid.
Perbedaan antara novice low sama novice mid ini, kalau novice low ini kesalahan yang dilakukan oleh beginnersnya atau pemulanya, sedangkan yang novice mid ini yang membenarkan. Okay, my name is Ludratul Muliso. Here I'm gonna explain about teaching beginner. Teaching beginner is considered by many people to be the most challenging level of language interaction. Jadi pada level ini banyak orang berkata bahwa teaching beginner ini sangat challenging untuk mereka karena siswa mempunyai little period of knowledge. Jadi siswa itu mempunyai sedikit kemampuan bahasa Inggris dan tidak bisa dikatakan mereka mempunyai kemampuan basic bahasa Inggris. Oleh karena itu, teacher is central. Jadi teacher itu penentu utama untuk mereka, untuk bagi siswa untuk mencapai tujuan mereka. Dan this can also be the most tangibly rewarding level for a teacher. Jadi level ini menjadi sangat memuaskan untuk guru karena growth of student proficiency is apparent in a matter of viewing. Jadi kemampuan siswa itu terlihat dari beberapa minggu, dari mereka yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali menjadi bisa. Oke, dan ada beberapa cara untuk teaching beginner. Yang pertama adalah student cognitive learning. Student cognitive learning itu artinya pemahaman atau kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam tahapan beginning, mereka respect to the second language in a vokal. Jadi mereka itu sangat menghargai bahasa kedua di vokal. Jadi kita sebagai guru, kita bisa mengulang jumlah kata, kalimat, ungkapan yang terbatas. Dan kita sebagai guru jangan frustasi jika perkembangan siswa itu sangat sedikit dalam mode belajar ini. Dan kita sebagai guru bisa coach student into some professional processing by getting them to use practice language. Jadi seorang guru bisa memancing siswa dengan cara for generally meaningful atau pembelajaran dengan arti atau makna yang sebenarnya. Contohnya meminta siswa untuk menanyai informasi dengan teman sekelas. Nah, dengan menggunakan bahasa yang sudah dipelajari, contohnya mengenai what's your name, where do you live. Jadi mereka itu bukan fokus dalam bahasa yang digunakan, akan tetapi mereka itu fokus untuk menanyai tujuan mereka. Tujuan mereka kan untuk menanyai what's your name, nama siapa dan di mana mereka tinggal. For the second is the role of the teacher. Beginning students are highly depend on the teacher for model of language. Teacher-centered classes seems to be appreciated. Jadi karena mereka beginner, jadi teacher is central, di mana pemusat pembelajaran tergantung pada guru. Pada level ini tidak dibatasi dengan tugas-tugas yang sangat padat, hanya tugas yang ringan saja. Karena pembelajaran berpusat pada guru, jadi guru yang menyampaikan semua materi yang akan dipelajari. Dan tugas siswa hanya memulai sedikit pertanyaan, komentar, akan tetapi classes need not to be devoid of student-centered work. Jadi guru itu juga bisa menggunakan centered work yang mengharuskan mereka bekerja dalam perkelompokan. Tujuannya agar siswa dapat mengalihkan pusat perhatian dari guru ke siswa lain. Akan tetapi yang menghandle kelas atau menghandle kelompok itu tetap saja guru. Jadi hampir seluruh waktu kelas dikendalikan oleh guru. Dan kenapa kok guru harus mengkontrol semua? Karena pada beginner mereka tidak memiliki sarana dalam bahasa kedua.
Oke, yang ketiga itu teacher talk. Your input in the class is crucial karena every ear and eyes are focused on you. Jadi setiap telinga dan mata itu berfokus pada Anda. Jadi your English need to be clearly articulated. Jadi kalian itu harus menggunakan bahasa yang jelas agar waktu kalian menjelaskan materi itu lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan kalian itu harus menggunakan slow speech dan menggunakan vocabulary atau structure yang simple agar siswanya itu lebih mudah untuk menangkap apa yang dijelaskan oleh materi apa yang dijelaskan oleh kalian sebagai guru. Is it appropriate to use each student native language? If necessary, and everything use go ahead and only use it for limited string of that. Apakah kita boleh menggunakan bahasa ibu kita? Jika perlu dan mendapatkan keuntungan, silahkan menggunakan untuk jangka waktu yang terbatas. Jadi gini loh, jika kita belajar bahasa Inggris, sebaiknya kita tidak menggunakan bahasa ibu kita. Nah, Mr. Yunus kan udah menjelaskan bahasa ibu kita itu di TOEFL ini bahasa ibu kita itu bahasa Indonesia, dan sedangkan bahasa kedua kita itu bahasa Inggris. Jadi kita boleh menggunakan bahasa ibu kita jika waktu kita menyampaikan materi dan siswanya itu kurang paham apa yang disampaikan oleh kita, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, bahkan saya menjadi guru dan kalian kan student, waktu menjelaskan materi itu kalian itu nggak paham apa yang dijelaskan oleh saya. Nah, saya itu boleh menggunakan bahasa ibu kita. Gitu guys. Hello, my name is Putrutami Kusmawardani. Here I wanna explain you about the generic description of speaking. In the teaching across proficiency level, speaking described for major level of proficiency. There are novice, intermediate, advanced, and also superior. The description of each major level is representative of the specific range abilities. The first is I gonna explain you about the novice. Novice is simply known as beginner or basics. Novice level speaker can communicate with short message on highly predictable, or the speaker at this level they still confused with the topic and they still can if we ask them to have a conversation. The novice level divided into 3 sub-level. There are novice low, novice mid, and also novice high. The next is intermediate. Intermediate is characterized by the speaker's ability to create with the language by combining and decombining learned elements to primarily interactive mode. Initiate, minimally sustain, and close in simple way basic communication. Ask and answer question. The speaker at this level, they begin to understand if we ask them to have conversation and they can understand about the topic. This level also divided into 3 sub-levels. There are intermediate, low, high, and also mid. Next is advanced. Advanced is characterized the speaker ability to converse in clearly participatory fashion, initiate, sustain, and bring closer a wide variety of communicative tasks satisfied by the requirement of school and work situation, narrate and describe with paragraph line connected discourse. If we have conversation with this speaker level, we can talk many topics with them, like we can talk about our school, about work, about daily activities, or etc. Advanced level also divided into 3 sub-levels. There are advanced low, advanced mid, and also advanced high. The next is superior. Superior is characterized by the speaker ability to participate effectively in most formal and informal conversation on practical, social, professional, and abstract topics.
support opinion, and hypothesize using narrative like discourse strategies. Simply, the speaker at this level, they can communicate or they can communicate with all topic, either is abstract topic or we can talk much about anything about it with this speaker level. Okay, maybe this is the explanation for me. If you have any question, please could you let your comment on WhatsApp group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.